video kali ini kita akan belajar tentang 3 tokoh perumus Pancasila. Nah, siapa saja ya 3 tokoh tersebut? Untuk mengetahuinya, simak terus video ini sampai selesai ya. Pancasila merupakan dasar ideologi bangsa Indonesia. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang memiliki 2 kata, yaitu panca yang artinya 5 dan sila yang artinya asas atau prinsip. Bangsa Indonesia setiap tahunnya selalu merayakan hari lahirnya Pancasila. Masih ingatkah kalian kapan hari lahirnya Pancasila? Betul sekali. Setiap tahunnya Indonesia selalu merayakan hari lahirnya Pancasila setiap tanggal 1 Juni. Tahukah kalian, sebelum menjadi 5 butir sila yang sah, dahulu terdapat beberapa rancangan rumusan Pancasila yang disampaikan oleh tokoh-tokoh nasional Indonesia loh adik-adik. Siapa saja ya tokoh-tokoh hebat tersebut? Sebelum kita membahas tentang siapa saja para tokoh perumus Pancasila, terlebih dahulu adik-adik perlu mengetahui peristiwa awal lahirnya Pancasila. Lahirnya Pancasila diawali saat Jepang menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia. Untuk mewujudkan Indonesia merdeka, maka perlu ditetapkan dasar negara terlebih dahulu. Oleh karena itu, Jepang membentuk suatu badan yang disebut dengan Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI yang diketuai oleh Dr. Rajiman Weddiodiningrat. BPUPKI bertugas untuk mengatur persiapan kemerdekaan Indonesia dan membahas hal-hal yang berhubungan dengan tata pemerintahan Indonesia. Nah, BPUPKI menggelar sidang pertamanya untuk membahas dasar negara pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Dalam sidang tersebutlah terdapat 3 tokoh nasional Indonesia yang menyampaikan usulan-usulan mereka terkait dengan dasar negara Indonesia Merdeka. Tokoh yang pertama yaitu Muhammad Yamin. Muhammad Yamin merupakan seorang sastrawan, sejarawan, budayawan, politikus, dan ahli hukum. Muhammad Yamin adalah tokoh pertama yang menyampaikan usulannya tentang dasar negara pada tanggal 29 Mei 1945. Dalam pidatonya, Muhammad Yamin mengemukakan 5 asas dasar negara kebangsaan Republik Indonesia. 5 asas tersebut yaitu: yang pertama, peri kebangsaan. Yang kedua, peri kemanusiaan. 3, peri ketuhanan. 4, peri kerakyatan. Dan yang kelima, kesejahteraan rakyat. Tokoh yang kedua yaitu Dr. Supomo. Dr. Supomo merupakan ahli hukum yang juga dikenal sebagai arsitek Undang-Undang Dasar 1945. Karena beliau berhasil menyusun konsep Undang-Undang Dasar dan menjelaskan setiap makna dari pasal-pasal Undang-Undang Dasar tersebut. Supomo merupakan tokoh kedua yang menyampaikan usulannya tentang dasar negara pada tanggal 31 Mei 1945. Dalam pidatonya, Dr. Supomo juga mengemukakan 5 rumusan dasar negara Indonesia Merdeka. 5 dasar tersebut yaitu: yang pertama, persatuan. Kedua, kekeluargaan. Ketiga, mufakat dan demokrasi. 4, musyawarah. 5, keadilan sosial. Tokoh yang ketiga yaitu Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno merupakan presiden pertama Indonesia sekaligus salah satu tokoh penting dalam perumusan Pancasila. Insinyur Soekarno menyampaikan usulannya tentang dasar negara Indonesia Merdeka pada tanggal 1 Juni 1945. Insinyur Soekarno memberikan 3 usulan untuk dijadikan dasar negara, yaitu Ekasila, Trisila, dan Pancasila. Rumusan Ekasila yaitu gotong royong. Sedangkan rumusan Trisila yaitu: yang pertama, sosio-nasionalisme. Yang kedua, sosio-demokratis. Yang ketiga, ketuhanan. Kemudian rumusan Pancasila yang pertama, kebangsaan Indonesia atau nasionalisme. Yang kedua, internasionalisme atau peri kemanusiaan.
Yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Dan yang kelima, ketuhanan yang Maha Esa. Usulan Soekarno tersebut awalnya disampaikan tanpa judul dan baru mendapat sebutan lahirnya Pancasila oleh Ketua BPUPKI Dr. Rajiman Wedyodiningrat. Akhirnya, usulan Pancasila dari Soekarno lah yang dijadikan pedoman sebagai perumusan dasar negara Indonesia. Nah, rumusan tersebut kemudian dikaji ulang dan disesuaikan sehingga menjadi Pancasila sebagai dasar negara yang sah seperti saat ini.